Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya selalu diberikan keteguhan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini yaitu saya akan menceritakan tentang yaitu sejarah Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Dan orang-orang kaum yaitu Nasrani selalu menyebut dan menamakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Dan di sini saya akan mengabarkan tentang semuanya, apakah sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Jika Isa Al-Masih yaitu Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tapi kenapa menurut keyakinan yaitu umat Nasrani bahwa Yesus Kristus itu mati terbunuh? Dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi pada masa-masa itu. Maka poin yang paling besar di sini adalah yang pertama, awal mula Yesus itu tidak ada. Kemudian dia ada, lahir ke bumi dengan pelantara Ibunda Siti Maryam. Setelah itu dia dewasa, kemudian dia dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan umat Nasrani menganggap yakin bahwa Yesus Kristus itu mati dan dia dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Maka dalam tafsiran saya tentang masalah ini adalah yang pertama, jika Yesus itu adalah Tuhan, berarti masa yang dulu Tuhan itu tidak ada. Sebelum Isa Al-Masih itu lahir. Yang kedua, setelah ribuan tahun alam semesta ini tercipta, maka muncullah yaitu Isa Al-Masih yang disebut Yesus Kristus, lahir ke muka bumi atas dasar terlahir dari seorang ibu yaitu Siti Maryam.
Dalam konteks ini jelas bahwa Nabi Isa alaihi salam Yesus Kristus itu mengalami beberapa fase atau tingkatan. Yang pertama, dia itu tidak ada, kemudian dia ada. 9 bulan di dalam rahim ibunya. Kemudian Yesus itu lahir, dan setelah lahir dia adalah seorang balita, dan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, maka Isa Al-Masih Yesus Kristus itu dewasa. Apakah selama perkembangan masa-masa dia itu adalah Tuhan? Lalu siapa yang membesarkan dia? Sampai dia tumbuh dewasa. Apakah pertumbuhan dia itu atas pertumbuhan dia sendiri, ataukah ada yang menumbuhkan? Setelah itu, yaitu Isa Al-Masih dibunuh oleh orang-orang Yahudi, disalib, dan umat Nasrani yakin 100% percaya bahwa Isa Al-Masih Yesus Kristus itu adalah mati. Jika Yesus Kristus itu mati, berarti Tuhan itu mati terbunuh. Lalu siapa yang membunuh Isa Al-Masih Yesus Kristus itu adalah orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi itu yang membunuh Isa Al-Masih Ibnu Maryam Yesus Kristus itu ciptaan siapa mereka? Jika Yesus Kristus itu adalah Tuhan, berarti orang-orang Yahudi pun yang membunuh dirinya itu adalah makhluk ciptaannya. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan hal ini harus kita perhatikan dengan seksama, wahai saudaraku. Sesungguhnya kita diberi yaitu pemikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan untuk menafsirkan tentang semua kehidupan. Kita berbicara dengan secara logika. Kita berbicara tanpa memakai kitab-kitab. Kita berpikir secara logika, seperti itu. Dari mulai Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Isa Al-Masih, kalau kita hitung berapa juta manusia yang ada dan yang sudah tidak ada. Lalu siapa orang-orang sebelum Isa Al-Masih itu hadir dan yang wafat? Lalu siapa yang menciptakan mereka? Apakah Isa Al-Masih yang menciptakan? Apakah Yesus Kristus yang menciptakan? Ini adalah pelajaran untuk kita semua, untuk mengkaji tentang semuanya agar
diri kita itu tidak gagal paham, wahai saudara-saudaraku. Dan saya ingin menemukan suatu jawaban-jawaban dari kalian. Coba katakan di komentar-komentar, wahai saudaraku. Bagaimana pendapat menurut kalian, wahai saudaraku, tentang hal semua ini. Dan saya pun ingin sebuah penjelasan. Kita mengkaji, jangan kemana-mana tentang masalah ini, karena ini adalah tentang konteksnya itu adalah Tuhan. Seperti itu. Simpan semua kitab. Kitab Al-Quran kita simpan, kitab Injil kita simpan. Kita berbicara dalam konteks Tuhan yang sebenarnya dengan secara logika. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Dan di dalam konteks ini adalah sebuah pembahasan, apakah benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Yesus itu bukan Tuhan? Jika Yesus adalah Tuhan, berarti dialah yang menciptakan segalanya. Jika Yesus itu adalah bukan Tuhan, berarti ada Sang Pencipta yang sejati, yang menciptakan alam semesta serta isinya, dan yang menciptakan jin dan manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Wahai semua saudara-saudaraku, mungkin hanya itu yang saya kabarkan dan katakan kepada kalian. Jika diri kalian berpendapat beda ataupun punya penafsiran lain, silahkan, yaitu tulis atau katakan di kolom komentar. Saya atas nama seorang sang pengembara, Raden Arya Cakrabuana Albantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.